Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagaimana keadaannya? Alhamdulillah Baik. sehat, Bu. Alhamdulillah Sehat. Semoga selalu diberikan kesehatan dan keselamatan ya anak-anak ya. Oke, sebelum pembelajaran kita mulai hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silahkan ketua kelasnya, Mas Firman. Berdoa dulu Mas Firman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pada pelajaran siang ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Selamat naik ke kelas 3 ya. Jadi kalian sekarang sudah naik ke kelas 3, yang dimana kita nanti akan membahas mengenai materi perubahan-perubahan sosial. Ya, kemarin kelas 2 kan ketemu sama Bu Siti ya. Nah, sekarang kelas 3-nya nanti ketemu sama Bu Desi sebagai pengampu sosiologi kalian nanti sekitar 9 bulan insya Allah. Semoga selalu diberikan kelancaran untuk kelas 12 IPS 1. Kita masih dalam kondisi pandemi ya, tapi di sini Bu Desi mengharapkan kalian selalu menjaga protokol kesehatan walaupun kita pembelajarannya masih belum bisa tatap muka, kita masih secara tatap maya, tetapi saya yakin kalian anak 12 IPS 1, anak-anak yang hebat, anak-anak yang luar biasa, kalian nanti bisa mengikuti pembelajaran ini dengan baik ya. Jadi ingat harus pakai masker, kemudian melakukan protokol-protokol yang baik, jangan keluar rumah kalau emang nggak perlu-perlu banget ya, tapi kalau disuruh ibunya ya makatlah ya gitu. Itu Mbak Diana baru bangun tidur ya? Iya, terima kasih. Oke, Bu Desi mau share screen dulu. Sudah kelihatan belum? Udah, Bu. Sudah, Bu. Nah, terima kasih. Untuk presensinya seperti biasa, Bu Desi sudah mengirimkan di Google Classroom ya, lewat Google Form, dan ini sudah ada linknya. Nah, Bu Desi tadi sudah melihat beberapa anak-anak yang masuk. Tadi ada Mas Ilham, ada Mbak Disa, Mbak Nadine, kemudian Mbak Salma, kemudian Mas Firman, Mbak Emma, dan lain-lainnya. Alhamdulillah sudah lengkap semuanya. Nah, dalam pembelajaran kali ini tujuannya Bu Desi ini nanti menginginkan ketika kalian nanti menyimak atau melihat video tentang perubahan sosial, diharapkan kamu sebagai peserta didik mampu menganalisis pengertian perubahan sosial dan karakteristik perubahan sosial. Nah, kemudian yang kedua, setelah mengamati gambar atau video yang nanti dijadikan diskusi kita di akhir pembelajaran, peserta didik nanti diharapkan mampu menyimpulkan perubahan sosial yang dikaitkan dengan teori-teori perubahan sosial. Seperti itu ya. Masih semangat ya anak-anak 12 IPS 1? Masih, Bu. Agak masih, Bu. Tetap semangat, jam-jam rawan ini, tapi saya yakin nanti kamu ketemu sama Bu Desi nggak ngantuk ya. Saya akan mengeluarkan tenaga ekstra buat kamu. Apa ya, gitu ya. Oke, saya yakin siapa sih yang nggak pernah mengalami perubahan? Desi tanya, ada nggak yang di sini nggak mengalami perubahan?
Hai. Berubah, Bu. Berubah jadi Power Rangers atau jadi mengalami ya. Jadi setiap manusia pasti mengalami yang namanya perubahan. Jadi tidak ada manusia yang tidak mengalami perubahan. Dari yang kamu kecil menjadi besar, jadi yang kamu dulunya kelas 2 jadi menjadi kelas 3, dari yang dulunya kecil menjadi gendut. Nah, seperti itulah secara apa ya? Contohnya perubahan yang ada di dalam manusia. Nah, tetapi yang dibahas di sini ini nanti adalah perubahan-perubahan yang terjadi di dalam masyarakat. Kita tahu sendiri bahwa masyarakat itu mempunyai sifat yang apa? Dinamis, selalu mengalami perubahan dari masa ke masa. Nggak ada yang namanya masyarakat yang nggak berubah, pasti mengalami perubahan. Jadi masyarakat setradisional pun ya, masyarakat yang mempunyai ikatan kebudayaan yang kuat, di situ pasti masih ada celah sedikit untuk masuk adanya suatu perubahan. Contohnya, nah di dalam masyarakat Baduy dalam atau Baduy luar, itu kan kebudayaannya masih kental sekali. Tetapi dengan perkembangannya zaman, itu ada sedikit-sedikit perubahan yang terjadi. Nah, seperti itu ya. Jadi perubahan-perubahan yang ada di dalam masyarakat salah satunya adalah seperti itu. Nah, di sini ada gambar ya. Ada gambar. Coba kalian sedikit berpikir tentang gambar yang ada di sini ya. Gambar yang ada di sini, bisa nggak kamu menyimpulkan apa yang ada di gambar di sini? Ayo. Saya, Bu. Ugal-ugalan, Bu, naik motor bertiga. Naik motor bertiga. Kenapa naik motor bertiga itu? Mungkin yang satu nggak punya motor, Bu. Oh gitu ya, yang satu nggak punya motor. Maksudnya gambar yang di sini loh sayang, yang ini anak-anak naik motor, kemudian yang di sini masih berjalan, naik di sekolah dan nyeker ini, ketika kamu melihat bahan ini seperti apa sayang? Itu dulu kayaknya pada jalan semua, terus sekarang pada naik motor, Bu. Itu dipengaruhi perubahan apa, Mbak Dian? Perubahan transportasi, Bu, pada pakai motor. Oke, perubahan transportasi. Kemudian kalau yang di atas ini adalah gambar pasar Wonogiri tempo dulu dan ini Wonogiri pada saat ini. Apa yang kalian lihat di sini? Ayo. Ada perubahan, Bu. Dulu kayaknya tuh kumuh, sekarang lebih bagus ya, Bu. Sekumuh sekarang lebih bagus. Oke, yang lain? Pada jalan kaki, Bu, yang satunya pada pakai motor, pada mobil juga. Firman, coba. Karena anti pemerintah, Bu. Jadi suatu sistem pemerintahan itu akan terus berkembang dan berubah dari zaman ke zaman. Oke, luar biasa jawabannya kalian-kalian ya. Jadi tadi Firman mengatakan bahwa adanya keikutsertaan pemerintah. Nah, ini Firman luar biasa ini jawabannya. Ada keikutsertaan pemerintah untuk melakukan suatu perubahan. Nah, kemudian tadi ada Mbak siapa ya? Saya kok lupa tadi. Mbak Diana ya, Diana sama Mbak Disa tadi mengatakan adanya perubahan dalam sistem transportasi di sini ya. Yang dulunya ketika kita melakukan proses pembelajaran mau ke sekolah aja susahnya minta ampun ya, tapi sekarang di sini anak-anak sekarang usia segini sudah bisa naik sepeda, bahkan tidak mematuhi ini ya peraturan lalu lintas segini sudah bisa naik sepeda. Nah, inilah nanti yang akan kita bahas mengenai materi perubahan-perubahan sosial yang ada di dalam masyarakat. Nah, contohnya lagi Bu Desi memberikan contoh lagi ya. Jadi
sekarang aja kita melakukan proses perubahan dari yang dulunya kita mengajar itu dari kita bisa tatap muka, kita bisa melakukan proses interaksi, kita saling menyapa, adanya suatu ikatan yang kuat ketika kita melakukan proses pembelajaran, kedekatannya sangat luar biasa. Tapi ketika pandemi datang di awal-awal Februari, Maret tahun berapa ya itu ya, 2019 ya kalau nggak salah, itu merubah semuanya. Merubah, tidak hanya merubah dari sistem pembelajaran, yang dulunya pembelajaran tatap muka menjadi daring, tetapi merubah sistem perekonomian, merubah sistem komunikasi, transportasi, yang kita dulunya bisa mudik tanpa menggunakan ribet tes dan lain-lain, tapi sekarang kita harus melakukan seperti itu. Nah, inilah contohnya ya. Jadi bisa dilihat, jadi kita belajar itu sekarang butuh Mbah Google ya, itu semuanya sudah bisa teratasi. Tapi saya yakin kalian, saya minta tetap harus tetap harus belajar sungguh-sungguh walaupun kita melakukan proses pembelajaran melalui daring, gitu ya. Siap ya anak-anak ya pembelajarannya ya. Jadi jangan lokro walaupun kita menggunakan sistem daring. Tetap semangat ya. Siap, Bu. Siap, yang Bu. Oke, tetap semangat. Terima kasih. Oke, di sini Bu Desi ingin menjelaskan pengertian perubahan sosial. Nah, pengertian perubahan sosial ini siapa? Selo Sumarjan ya. Selo Sumarjan di sini mengatakan bahwa perubahan sosial adalah perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat. Paham nggak ini maksudnya apa? Maksudnya lembaga-lembaga kemasyarakatan apa, Bu? Oke, maksudnya lembaga-lembaga kemasyarakatan di sini adalah lembaga-lembaga yang ada di dalam masyarakat, Mas Firman. Ya, lembaga-lembaga yang ada di dalam masyarakat, contohnya adalah lembaga yang paling terkecil, sayang. Lembaga yang paling terkecil adalah lembaga keluarga. Ini pasti akan mengalami yang namanya perubahan. Kemudian ada lembaga ekonomi, ada lembaga pendidikan yang tadi contohnya adalah dulu kita melakukan proses pembelajarannya menggunakan prosesnya tatap muka, tetapi dengan adanya perubahan kita pembelajarannya menggunakan daring. Atau di dalam sistem ekonomi yang dulunya kita melakukan proses jual beli, ya, melakukan proses jual beli itu kita barter ya, kita menggunakan barter pertukaran barang, tetapi dengan berjalannya waktu sistem barter itu berubah menggunakan uang tunai. Nah, kemudian perkembangannya waktu lagi perubahan-perubahan terjadi, uang tunai diganti menjadikan uang yang apa ya istilahnya, uang yang tidak tunai, istilahnya kita bisa belanja menggunakan kartu, bahkan kamu kalau sudah punya OVO, kamu sudah punya GoPay itu di dalam aplikasi kamu itu kamu merasa sudah nyaman, hidup kamu itu sudah tentram karena itu nanti kamu bisa melakukan aktivitas dengan kamu mempunyai OVO atau GoPay yang ada di dalam aplikasi itu. Nah, contohnya seperti itu Mas Firman, paham ya? Paham, Bu. Oke, ada yang lain untuk pengertian Selo Sumarjan? Ada yang ditanyakan? Udah cukup jelas, Bu. Belum, Bu. Belum, yang mana? Yang belum saya? Udah jelas maksudnya. Oh, udah. Jadi belum ada pertanyaan. Oke, terima kasih. Alhamdulillah hebat-hebat semua ya anak-anak Bu Desi pokoknya. Oke, yang kedua ini menurut William F. Oxford ya. Dia menyatakan bahwa perubahan sosial, perubahan yang terjadi pada aspek kehidupan sosial yang disebabkan oleh perubahan kondisi teknologi. Nah, ini gampang ini. Ya, jadi menurut dia, jadi perubahan sosial adalah perubahan pada aspek kehidupan sosial yang disebabkan oleh perubahan kondisi teknologi. Siapa yang bisa memberikan contoh?
Perubahan ini disebabkan karena perubahan teknologi. Pasti kamu mengalami itu. Dulu pakai Itu, Bu. telepon. Dulu kalau bosen main gundu, sekarang scroll TikTok, Bu. Oke, dulu pakai gundu, sekarang skor apa? Jenenge kuwi? TikTok, Bu. TikTok. Main TikTok. Tadi Mbak Diana kelihatannya mau berkomentar. Apa Mbak Iya, Diana? Android, Bu. Dulu HP-nya jelek jadul, sekarang HP-nya Android. Bagus. HP-nya Android bagus ya. Nah, ini nanti apa yang menjadi contohnya Mbak Diana ini nanti akan saya kaitkan dengan teori Mbak Diana. Karena itu nanti perubahan bisa melakukan proses perputaran ya. Sekarang HP jadul nggak dicari lagi toh Mbak Diana? Iya, Bu. Nah, itu nanti Oke, nanti akan saya terangkan di situ kenapa yang dulunya sudah dibuang dan sekarang yang jadul malah dicari. Jadi jangan nyepelekan yang jadul-jadul ya. Gitu. Kemudian ada lagi yang bisa memberikan contoh teknologi? Belanja, Bu. Iya, belanja ya. Belanja dengan mudah ya. Kita menggunakan Shopee. Apa jenenge? Shopee. Shopee. Iya, Bu. Tokopedia, Lazada. Iya, benar. Tapi Bu Desi mengingatkan ya, jangan belanja terus. Kamu harus lebih produktif. Ingat, jangan konsumtif. Jangan belanja, tapi kamu lupa. Jebule engko ngapusi duit orang tua. Ada nggak yang sering membohongi orang tuanya minta uang buat belanja? Bisa. Isti itu, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa. Itu ya, jangan ya. Jadi engko ono apa namanya itu poin-poin gratis ya. Tapi Bu Desi di sini sedikit curhat. Bu Desi itu emang nggak mau belajar seperti itu. Kenapa? Karena Bu Desi membatasi diri biar tidak boros, bukannya gaptek loh ya, biar tidak boros gitu. Jadi kalau nanti bisa seperti itu, waduh kelupaan karena Bu Desi itu sering lupa diri. Kalau masalah belanja, nah itu. Nah ini semuanya kita itu jangan pernah yang namanya dikendalikan teknologi, walaupun teknologi ini nanti akan merubah semuanya. Gitu nggih? Oke, nah dari pengertian dari beberapa tokoh ini tadi, di sini Bu Desi bisa menyimpulkan mengenai perubahan sosial. Jadi apa perubahan sosial tadi? Suatu perubahan yang terjadi pada masyarakat yang berkaitan dengan nilai, yang berkaitan dengan norma, dan pola perilaku yang ada di dalam masyarakat. Masih ingat nggak tentang pengertian nilai dan norma? Yuk, nilai itu apa? Itu, Bu, moral dan etika. Oh, moral dan etika ya, yang berhubungan dengan moral dan etika. Contohnya apa, sayang? Itu dulu kan kalau ada anak yang sama orang tuanya itu berbakti. Terus sekarang tuh banyak yang nggak berbakti, Bu. Maksudnya seperti apa? Berbakti dan tidak berbakti. Sopan santun ya. Sopan santunnya berkurang. Sopan santunnya berkurang menurut Mas Firman. Terus apa tadi Mbak Disa? Udah sama kayak Mas Firman. Oke, kalau norma siapa yang bisa memberikan perubahan norma di sini? Masyarakat, Bu. Iya, perubahan norma yang ada di dalam masyarakat, sayang. Contohnya apa? Norma hukum. Ya, norma hukum. Hukum yang mengalami perubahannya seperti apa? Dulu nggak ada undang-undang ITE, Bu. Oke, karena adanya suatu perubahan, undang-undang IT harus dibuat ya, biar orang-orang tidak terlalu salah kaprah menggunakannya. Mungkin seperti itu ya. Jadi ada perubahan-perubahan. Jadi perubahan-perubahan itu terjadi mengikuti perkembangan yang ada. Nah, sama kalau pola perilaku mungkin sama seperti itu ya. Jadi pola perilaku akan berubah ketika perubahan ini terjadi. Salah satu contohnya adalah adanya teknologi itu tadi.
Jadi pola perilaku bisa berubah, yang dulunya kita di rumah, ya bisa ngobrol interaksi dengan keluarga, intensitasnya luar biasa, tetapi ketika ada teknologi, semuanya pegang HP sendiri-sendiri. Gitu. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Kalau enggak ada yang ditanyakan, Bu Desi pengen lari ke karakteristik. Enggak ada, Bu. Yang lain? Yang norma tadi gimana, Bu? Masih bingung. Oke, ini siapa, Mbak Diana ya? Iya. Norma sayang, norma itu kan aturan. Ya, norma itu aturan yang dimana norma ini mempunyai sifat yang tegas. Beda dengan nilai. Kalau nilai tadi sifatnya kan abstrak, ya. Jadi kalau norma ini adalah sesuatu aturan yang ada di dalam masyarakat yang bersifat tegas. Contohnya tadi, kalau tadi memberikan contoh masalah adanya undang-undang IT, ketika kita melanggar undang-undang IT, kita kena sanksi dan sanksinya adalah hukuman seperti itu. Itu kalau contoh norma hukum ya sayang ya. Tapi kalau contoh norma kesopanan contohnya sekarang anak-anak itu unggah-ungguhnya merosot, unggah-ungguhnya itu nggak kurang bagus ya. Ketika kita ketemu dengan orang tua yang dulunya kita harus monggo Bu, walaupun nggak kenal tetapi kita itu orang Jawa, seenggak-enggaknya senyum sapa salam ya, itu kan 3S, senyum sapa salam itu kan menjadi suatu hal yang harus kita lakukan agar kita bisa dihargai orang lain. Tetapi di sini sekarang norma tentang itu adalah sudah menurun seperti itu, Mbak Diana. Paham nggak? Paham, Bu. Lanjut, Bu. Oke, paham ya? Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan mengenai perubahan, kita menuju ke karakteristik perubahan sosial. Karakteristik perubahan sosial di sini ada 8 poin. Nah, ada 8 poin di sini. Yang dimana yang pertama adalah terjadi di mana-mana perubahan ini. Kemudian dilakukan secara sengaja. Dan perubahan ini berkelanjutan. Itu yang nomor 3. Yang nomor 4 adalah imitatif, perubahan ini imitatif. Kemudian sering menimbulkan kontroversi. Ya Ibu. Oh ya, sering menimbulkan kontroversi di organisasi sementara, kemudian hubungan kasualitas ya. Maaf kameranya Bu Desi tadi belum di on ya. Jadi kamu nggak lihat gayanya Bu Desi ya? Waduh. Belum, Bu. Waduh kok nggak? Iya, kelihatan Bu. Karena kalau dalam proses pembelajaran itu kalau kamu nggak melihat mimik saya, itu nggak lego. Kenapa nggak ada yang bilang? Tiwas aku semangat 45. Aduh. Cantiknya nggak kelihatan ya, Bu? Iya, dan kita itu kalau melakukan proses interaksi, kalau kita wajahnya nggak kelihatan, itu kan nggak enak, gitu ya. Waduh, ini mau berapa lama Bu Desi menerangkan, ya ampun. Sekarang udah kelihatan cantiknya, Bu. Terima kasih, gitu. Ya, tapi kok nggak dinyalakan tadi, nggak apa-apa, wis ya. Oke, kemudian yang tadi sampai mana ya? Sampai lupa dulu. Betul banget itu tadi. Kelima, Bu. Kelima. Sampai nomor 7. Sering menimbulkan kontroversi. Kemudian disorganisasi sementara yang nomor 6. Kemudian hubungan kausalitas. Dan yang nomor 8 adalah penggolongan watak. Dari 8 poin ini yang sudah Bu Desi berikan, mana yang kalian pengen ditanyakan, Bu Desi, atau mana yang pengen kalian jelaskan ke Bu Desi? Mau tanya, Bu. Ya. Untuk karakter nomor 5 itu sering terjadinya kontroversi. Itu contohnya apa ya, Bu?
Oke, terima kasih. Sering terjadinya kontravensi. Yang namanya perubahan itu kan pasti tidak selalu mulus-mulus saja ya Mas ya Mas Firman ya. Jadi perubahan itu pasti akan mengalami suatu permasalahan ya, adanya suatu konflik ya. Dulunya itu contohnya perubahan traktor ya, munculnya perubahan traktor. Dulu petani itu merasa, aduh kok traktor enek traktor, jadi kok aku ra iso entuk duit, iki kok aku buruhku seperti apa. Nah, tetapi dengan perjalannya waktu, proses ini manusia bisa ini apa namanya? Apa jenenge kuwi? menyesuaikan adanya perubahan. Dia adaptasi, bisa melakukan adaptasi. Dan akhirnya lama-kelamaan malah ini nanti yang namanya traktor ini dijadikan sebagai bisnis. Akhirnya bisa menyewakan traktor. Nah, seperti itu. Jadi intinya, kata kuncinya bahwa yang namanya perubahan itu tidak hanya terjadi secara mulus-mulus saja. Pasti ada konflik di situ. Nah, gitu. Ya, Bu. Berarti lebih praktis gitu, Jab. Jadi lebih praktis gitu ya? Iya, maksudnya selalu ada pergolakan ketika adanya suatu perubahan. Jadi adanya HP dulu itu ya, enek HP itu HP muncul itu pasti orang kaget ya, pasti ada suatu masalah yang terjadi di situ. Itu ya. Iya, Bu. Oke, siapa yang tadi ini? Hori? Itu mau tanya Bu, itu yang imitatif itu maksudnya apa ya Bu? Imitatif kelas 1 kemarin kita sudah pernah dibahas mengenai imitasi, meniru. Ya, imitatif itu meniru. Mana ya screen-nya Bu Desi kok hilang? Nih. Jadi meniru. Jadi di dalam perubahan sosial ini meniru bisa dikatakan meniru masyarakat lain. Contohnya adalah gaya berpakaian. Gaya berpakaiannya anak-anak sekarang itu kiblatnya mana sih kalau nggak Korea? Ya kan? Benar, Bu. Hah? Korea. Betul sekali. Iya, Bu, Korea. Kemudian potong model rambut itu ini apa namanya? Anak-anak juga sekarang modelnya aneh-aneh. Jadi dia itu kecenderungannya menirunya lebih besar anak-anak sekarang. Nah, itu Mbak Khori, imitatif itu seperti itu. Iya, yang lain jadi suka niru-niru ya Bu. Imitasi perilaku ya. Bisa dicontohkan seperti ini. Kamu pernah dengar nggak yang namanya imitasi? Imitasi itu kan hanya tiruan. Jadi di mana perubahan ini kecenderungannya meniru orang lain seperti itu. Oh iya Bu. Nah, terima kasih ya Bu. Ya sayang. Ada yang lain? Saya Bu, Yuk. Ilham Bu. Hubungan kausalitas itu artinya bagaimana Bu dalam karakteristik perubahan sosial? Oke, saya jelaskan. Hubungan kausalitas di sini adalah terjadi hubungan timbal balik. Jadi perubahan ini mempunyai hubungan sebab akibat, ora kok mak bedunduk gitu ya. Jadi di mana terjadi perubahan sosial itu pasti akan menyangkut yang namanya dua aspek, yaitu aspek material dan aspek yang namanya immaterial. Jadi contohnya HP itu tadi. Jadi kalau secara material itu kan memenuhi hubungan jasmaniah ya, tetapi secara immaterial itu HP ini juga bisa memenuhi kebutuhan rohani kalau kita bisa memanfaatkan teknologi ini dengan bagus. Kita bisa ada tausiah di situ, kemudian ada hal-hal baik di situ yang kita bisa belajar. Apalagi kita sekarang masa pandemi ya, mau keluar belajar itu susah untuk kita berkumpul dengan orang-orang. Jadinya kita sekarang bisa belajar itu dengan melalui alat teknologi apapun itu, seperti itu. Jadi ada hubungan timbal balik keduanya seperti itu, Mas Ilham. Sudah Bu, terima kasih. Oke, ada yang ditanyakan? Yang lain? Kalau berkelanjutan paham ya, yang namanya perubahan itu pasti mengalami proses berkelanjutan, step by step. Ininya jelas ya.
Ada? Mau tanya, Bu. Ya. Yang disorganisasi sementara itu gimana ya, Bu, maksudnya? Oke, disorganisasi sementara itu hampir sama dengan menimbulkan kontravensi. Tapi kalau disorganisasi sementara ini tadi yang namanya disorganisasi itu kan kekacauan. Jadi suatu perubahan akan menimbulkan yang namanya kekacauan secara sementara. Jadi ya bagaimana masyarakat itu beradaptasi dengan perubahan itu tadi. Seperti itu. Paham, Bu. Bisa dilanjut? Bisa ya? Karena Bisa, kita ya, oke. Kemudian ini tadi adalah karakteristik perubahan sosial yang ada di dalam masyarakat. Karakteristik perubahan yang ada. Kemudian di dalam perubahan sosial ini nanti akan saya kaitkan dengan teori ya, teori perubahan. Jadi Bu Desi ingin menerangkan teori perubahan itu ada dua dulu ya, ada teori evolusi dan ada teori siklus ya. Nanti yang teori konflik dan teori fungsional nanti akan Bu Desi terangkan nantinya ya. Tapi kita fokus ke ini dulu, teori evolusi dan teori siklus. Nah, di sini ada teori evolusi, yang dimana di sini teori evolusi masyarakat mengalami perubahan dalam kehidupannya secara perlahan-lahan sesuai dengan arahan tahapannya. Nah, jadi masyarakat di sini bergerak dari garis linier menuju satu titik tertentu, dimulai dari tahapan primitif, tradisional, menuju modern. Jadi dalam teori ini adalah tahapannya jelas, stepnya jelas. Jadi dari primitif, kemudian menjadi tradisional, kemudian menuju ke modern. Nah, dalam teori ini tujuannya itu jelas, dia ingin mencari sesuatu hal yang sempurna di sini untuk teori evolusi. Ya, contohnya tadi dari awal Bu Desi bilang adalah dari primitif yang dulunya adalah proses jual beli. Ya, kita masih menggunakan jual beli dengan cara barter, ya, jadi pertukaran barang, kemudian meningkat lagi menggunakan uang tunai, ya, kemudian meningkat lagi menggunakan yang tidak tunai seperti yang Bu Desi tadi contohkan dari awal. Nah, inilah yang dikatakan sebagai teori evolusi, tahapannya jelas, step-stepnya jelas. Nah, beda dengan teori siklus, ya, yang dimana teori siklus di sini perubahannya itu bagaikan roda yang berputar. Jadi kalau kamu lihat gambar di sini itu kan gambarnya kayak spiral ya sayang ya. Jadi posisi kita berada di bawah, kemudian perkembangan zaman posisi bisa di atas, kemudian berputar lagi bisa ke bawah, kemudian berputar lagi bisa ke atas, bawah, seperti itu, dan dia tidak akan pernah menemukan titik temu kalau teori siklus di sini. Nah, kemajuan dan kemunduran sebuah peradaban merupakan bagian dari sifat alam yang tidak dapat dikendalikan manusia. Nah, ini adalah teori siklus. Nah, tadi yang berkaitan dengan apa yang dicontohkan oleh Mbak Diana tadi, tidak bisa difikirkan dikendalikan oleh manusia ketika yang namanya HP jadul sekarang menjadi primadona lagi. Yang dulunya kita posisinya di sini, kemudian di atas, ngedrop lagi, kita balik ke atas. Seperti itu. Ya, atau contohnya adalah pakaian. Pakaian dulunya adalah model kutu baru. Ya, kutu baru itu yang model-model zaman tempo dulu kayak ibu-ibu kita Kartini. Nah, itu sekarang menjadi primadona lagi dengan proses perkembangannya zaman. Ya, sekali lagi bahwa teori siklus ini terjadi perputaran terus-menerus. Nah, seperti itu. Nah, inilah teori ya, teori evolusi dan teori siklus. Ada yang ditanyakan untuk teori evolusi dan teori siklus? Saya Bu Ilham. Ya, apa? Kalau contoh di suku Baduy yang dulu tidak
menerima perubahan dari luar, kemudian sekarang ada suku Baduy, istilahnya Baduy dalam sama Baduy luar, itu termasuk teori yang mana, Bu? Dalam kalau dilihat dari suku Baduy, itu kan itu sifatnya secara tradisional ya. Ini bisa dikatakan sebagai teori siklus. Jadi kalau teori Baduy itu nanti juga apakah dia nanti bisa bertahan dalam kebudayaannya, ya? Apakah bisa bertahan dalam kebudayaan? Tetapi di sini yang namanya sistem kalau yang Baduy dalam itu kan masih kental tentang kebudayaannya ya. Tetapi kalau yang Baduy luar itu sudah mulai perubahan, itu nanti bisa dikatakan teori evolusi perubahan, bukan teori siklus seperti itu. Baik Bu, sudah jelas. Terima kasih. Ya, yang lain? Untuk teori? Cukup, Bu. Sudah cukup jelas, Bu. Sudah cukup jelas. Oke. Kalau sudah cukup jelas mengenai pengertian perubahan sosial yang dari awal tadi, dari pengertian perubahan sosial, Bu Desi ada tugas diskusi. Kalian yang dimana kelompoknya sudah Bu Desi bagi ya, ada 3 kelompok tadi sudah saya bagi. Nah, kemudian di sini sudah ada instruksinya yang nanti akan kalian lakukan. Jadi Bu Desi memberikan video yang dimana video ini nanti kalian bisa membedakan perbedaan kebiasaan anak zaman dahulu dan zaman sekarang yang dikaitkan dengan pengertian perubahan sosial dan teori perubahan yang kalian temukan. Nah, ini ya, teori-teori perubahan. Jadi, tugasnya kalian nanti berdiskusi, melihat video, kemudian setelah melihat video, kamu paparkan tentang perbedaan-perbedaan yang ada, kemudian kamu simpulkan yang dikaitkan dengan yang namanya teori-teori perubahan ya. Saya Bu Desi kasih waktu sekitar 25 menit cukup ya? Insya Allah gampang itu. Cukup, Bu. Cukup, Bu. Bu. Ya. Bu, mau tanya, Bu. Itu maksudnya contohnya kayak yang jalan kaki sama pakai sepeda motor itu tadi tuh contohnya. Ini kan sudah ada YouTube-nya Mbak Dian. Jadi Mbak Diana, melihat YouTube yang sudah dilingkan Bu Desi. Di sini. Oh iya ya, Bu, iya Bu. Oke, siap. Nanti tinggal melihat perbedaan zaman sekarang sama zaman dahulu seperti itu. Nah, Oke, saya kira sudah cukup ya waktunya ya. Siapa yang mau presentasi? Saya, Bu. Kelompoknya siapa? Bisa, Bu. Kelompoknya bisa. Oke, kelompoknya bisa. Coba kamu presentasikan kalau bisa. Saya izin share screen ya, Bu. Oke, sip. Ya. Bentar. Apa sudah terlihat, Bu? Belum. Oh ya, sabar, Bu. Belum, Mbak. Masih proses. Ya. Udah. Nah. Ini bisik banget itu. Oh iya, maaf. Suaranya double. Iya, dimatikan dulu. Yang lainnya, sayang. Yo, Mbak Disa. Oke, jadi kan tadi kan sudah dilihat ya Bu ya videonya. Terus tadi tugasnya itu tuh tentang untuk membandingkan perubahan sosial dari anak zaman sekarang sama anak zaman dulu. Nah, dari pengertiannya tadi kan perubahan sosial kan perubahan yang terjadi pada masyarakat berkaitannya sama nilai, bisa tentang moral dan etika, norma, tentang kesopanannya, sama yang terakhir perilaku yaitu karakter.
Nah, perubahan sosial yang terjadi pada anak zaman dulu dan zaman sekarang itu dimulai dari nilai. Dia itu terjadi perubahan nilai norma, nilai moral dan etika. Contohnya itu saat berpamitan dia dulu tuh berangkat sekolah dia cium tangan dulu sama orang tuanya. Terus kalau zaman sekarang itu kebanyakan tuh dia nggak pamitan asal dia udah dapat sangu. Terus kalau segi norma itu tentang cara berpakaiannya Bu, kayak yang tadi udah pernah dibahas tadi ya Bu ya. Cara berpakaiannya kan kalau zaman dulu kan lebih sopan, kalau zaman sekarang tuh ngikuti gaya-gaya Korea atau kebarat-baratan. Terus kalau yang terakhir tuh perilaku tuh karakter. Loh, Din, bisa? Itu anak-anak itu dari hal merokok itu kan dulu kan tidak ada anak-anak muda yang merokok, terus sekarang tuh banyak yang merokok kayak gitu Bu. Nah, perubahan-perubahannya tuh dipengaruhi sama teknologi dari internet, dari smartphone kayak gitu, sama lingkungan dan juga yang terakhir itu penurunannya nilai norma. Terus kalau dihubungkan sama teori yang tadi dijelasin sama Bu Desi itu bisa jadi dari teori siklus Bu, karena dia adanya suatu perputaran perubahannya gitu Bu. Cukup. Oh gitu. Ada sanggahan atau tanggapan dari kelompoknya Mbak Dina? Yo, kelompok lainnya. Mungkin Lala. Lala hilang kok ini. Halo? Ya, coba Lala kasih tanggapan. Saya mau bertanya ke kelompoknya Disa. Tadi kan dari segi teori itu kan termasuknya ke teori siklus yang tadi dijelaskan sama Disa. Nah, boleh tolong dijelasin dari masing-masing perubahannya itu kayak, oh yang misalnya dari teknologi kayak siklusnya tuh kayak gini, kemudian tadi yang norma tuh kayak bisa siklus kayak gitu tuh gimana gitu. Makasih. Gimana Mbak Disa? Oke, terima kasih Lala. Kalau teknologi itu tadi itu lah kayak yang belanja online sama belajar itu kan kalau teknologi kan belanja online kan misal dia dulu di pasar terus kan lah. Terus nanti sekarang itu ada online shop kayak Shopee, Tokopedia kayak gitu. Terus kalau lingkungan itu perubahannya itu dari lingkungannya. Mungkin lingkungannya tuh dia dulu lingkungannya itu dari keluarganya kayak guyup rukun gitu loh. Jadinya dia karakter yang terbentuk sama anaknya itu jadi baik. Nah, sekarang kan bisa jadi karena perubahan sosialnya itu, jadinya dia karakternya berubah gitu, Lala. Oke, gimana Mbak Lala? Puas atau masih ada sanggahan lagi? Sudah cukup, Bu. Terima kasih. Terima kasih untuk kelompoknya Mbak Disa yang melakukan presentasi yang sangat luar biasa. Ya, saya sangat mengapresiasi ya. Sungguh sangat luar biasa, bagus sekali. Dan terima kasih untuk kelompoknya Mbak Lala yang memberikan tanggapan. Kalian luar biasa. Oke, satu lagi yang ingin melakukan presentasi, silahkan kelompoknya. Yang cowok belum ini, mungkin bisa Mas Ilham atau Mas Firman. Saya, Bu. Ya, oke. Mohon izin untuk share screen, Bu, ya. Ya. Bentar, Bu. Apa sudah bisa dilihat, Bu? Nah, izinkan. Bisa dilihat, sudah. Izinkan untuk saya mewakili kelompok saya. Jadi untuk perubahan anak zaman dahulu dan sekarang terlihat dari perilaku yang dilakukan setiap hari. Contohnya dalam hal berpakaian. Pada zaman dahulu itu berpakaian jauh dari terpengaruh budaya barat.
dan cenderung kuno. Sedangkan untuk zaman sekarang itu berpakaian yang kebarat-baratan, sehingga cenderung menyimpang moral di negara ini, yaitu mayoritas agama Islam. Nah, jadi untuk paparan video yang Bu Desi sebarkan tadi termasuk ke dalam teori siklus dari zaman ke zaman. Jadi itu presentasi singkat saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mas Firman. Luar biasa ya untuk presentasinya. Mungkin ada tanggapan dari kelompok lain. Silahkan. Mbak Diana bisa menanggapi. Ayo. Menanggapi kelompoknya Mas Firman yang mau. Ya Bu, kalau saya setuju sama apa yang disampaikan oleh Pak Ketua. Jadi memang gaya berpakaian itu memang cenderung mengalami perubahan secara siklus gitu. Jadi nanti gayanya bisa barat-baratan, nanti balik lagi kayak seperti yang Bu Desi sampaikan tadi, pakaiannya suka pakai kayak itu baru lagi gitu. Jadi dia akan berubah-ubah secara terus-menerus seperti itu. Kayak pakaiannya Mbak Diana itu ya, itu kelihatannya kutu baru ya, itu yang merah itu ya, yang di foto profil itu ya. Iya Bu, iya Bu. Nah, itu merupakan contoh dari perubahan siklus ya, menurut kelompoknya Mas Firman, dan Mbak Diana memberikan penekanan itu tadi bahwa benar, saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Mas Firman, seperti itu ya. Oke. Ada kelompok lain yang ingin memberikan tanggapan? Satu lagi mungkin? Ayo. Mungkin Mas Ilham? Nggak usah pakai screen, nggak apa-apa. Mungkin Mbak Diana ingin memberikan ini apa namanya? Pemahamannya tentang video yang ada, yang sudah di-share itu tadi. Nggak usah share screen, nggak apa-apa Mbak Diana. Saya pengen melihat Mbak Diana mengungkapkan isi hatinya. Mbak Diana tinggal kemana ya ini? Ya Bu. Ayo. Nggak usah share screen. Aja, Bu. Hah? Yang lainnya aja Bu. Yang udah lainnya. Ya. Oh gitu. Mas Firman, iya. Menanggapi oleh Mas Firman tadi mengenai video tadi ya. Ada lagi? Mbak Khori, Aina, Mbak Ega, tentang perubahan. Mbak Afifah. Ya Bu. Ada tanggapan? Tadi saya sudah setuju dengan tanggapan teman-teman tadi, Bu. Seperti apa? Coba tuangkan isi hatimu. Ya, untuk perubahan sosial yang tadi yang dipaparkan oleh Disa itu, Bu, yang tentang teori siklus sama teori ovulasi itu, Bu. Evolusi, maaf Bu. Jadi setuju dengan apa yang dilakukan ngantuk ya. Evolusi ya. Jadi Mbak Khori ya tadi ya? Iya Bu. Iya, Mbak Khori setuju dengan pernyataannya Mbak Disa. Lo mau kemana Mbak Khori? Bu, izin ngecas, Bu. Oh ya, matiin dulu nanti. Cari sinyal. Jadi Mbak Khori atau Mbak Salma tadi setuju dengan pernyataan dari Mbak Disa tadi ya, bahwa perubahan-perubahan yang terjadi
seperti pakaian, kemudian teknologi dan lain-lainnya, itu dikatakan sebagai ada perubahan siklus seperti itu. Ada yang lain? Sudah? Nggak ada ya? Oke. Terima kasih atas presentasi yang kalian berikan, sungguh luar biasa ya. Jadi di sini kemudian dari hasil presentasinya, jangan lupa nanti kalian kirimkan, dikumpulkan melalui Google Classroom ya. Kemudian jangan lupa dicatat kelompoknya. Oke, di sini Bu Desi pengen akan memberikan kesimpulan dari apa yang sudah menjadikan diskusi kalian tadi, bahwa benar secara garis besarnya bahwa yang disajikan di dalam video tadi adalah perubahan zaman anak sekarang dengan zaman yang dahulu. Perbedaannya sangat luar biasa sekali, bahwa dari etika, pola perilaku, ya kemudian sopan santun, berpakaian, dari cara dia bermain, bersosialisasi. Nah, itu di sini mengalami suatu perubahan yang luar biasa. Nah, jika dikaitkan dengan teori, di sini bisa dikaitkan dengan teori siklus, karena di sini nanti akan terus mengalami suatu perubahan-perubahan. Nah, bisa jadi nanti dengan perkembangan zaman, teknologi yang sangat luar biasa, anak-anak berpikirnya secara baik, secara kritis, dia bisa memilih hal yang baik, kemudian yang dulunya tidak baik, ya nilai normanya menurun dengan banyaknya orang yang mau belajar, mau menghargai sopan santun itu nanti bisa kembali seperti dulu lagi. Kita berharap ya semoga ungguh, kemudian toleransi, kemudian rasa empati dengan orang kita lebih erat lagi. Apalagi sekarang ya masa pandemi ini, ketika ada warga kita yang kena, ya kita jangan jadikan itu sebagai aib, jangan jadikan itu sebagai kasih motivasi bahwa kita semuanya bisa melawan ini ya, gitu nggih? Jadi inilah yang perubahan-perubahan yang terjadi di dalam masyarakat. Oke, jadi seperti itu kesimpulan yang bisa Bu Desi berikan. Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan sampai di sini? Ya, belum, Bu. Belum ya? Sudah ya? Berarti dalam proses pembelajaran hari ini, Bu Desi sudah kita cukupkan, kita sudah menjelaskan mengenai pengertian perubahan sosial. Saya ulangi lagi, perubahan sosial tadi adalah perubahan yang terjadi di dalam lembaga-lembaga, nilai, norma, perilaku yang ada di dalam masyarakat. Nah, saya minta ketika nanti ada suatu perubahan yang terjadi nantinya, ambil yang positifnya ya sayang ya, dalam perubahan itu jangan yang negatif kita ambil, walaupun setiap perubahan pasti nanti akan membawa sesuatu hal yang positif ataupun negatif. Tapi saya yakin kalian anak 12 IPS yang hebat, yang bisa memilah adanya suatu perubahan yang terjadi di dalam masyarakat. Nah, demikian apa yang bisa Bu Desi berikan pada kesempatan hari ini. Dan kita nanti akan bertemu kembali ya minggu depan ya, jangan bosan dengan Bu Desi. Kita nanti bisa ketemu lagi dengan materi bentuk-bentuk perubahan sosial ya. Jadi kita nanti akan bertemu dan akan membahas secara tuntas, tajam, terpercaya ya mengenai materi tentang perubahan sosial. Masih tetap semangat ya Bu Desi, sampai semangat. Masih. Jangan lupa pakai masker ya, kayak Mas Firman, Mas Ilham itu selalu pakai masker. Ya, tetap jaga kesehatan. Jadi Bu Desi nggak bosan-bosannya untuk selalu mengingatkan tetap jaga kesehatan. Jadi begitu ya. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa live ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, makasih Bu. Iya. Terima kasih Bu. Terima Iya. kasih Ibu. Iya. Hati-hati. Iya Bu. Ini boleh keluar Bu? Boleh. Terima kasih. Ya, sampai ketemu minggu depan. Sampai ketemu minggu depan. Baik, Bu Desi, terima kasih waktunya, terima kasih hari ini sudah melakukan praktik pembelajaran yang pertama. Selalu sehat, nanti kita ketemu pada saat review ya Bu. Iya, Bu, maaf tadi lupa nggak dinyalakan kamera. Nggak apa-apa, yang penting diupload, nanti full yang 1 jam, nanti pada saat mengedit menjadi 15 menit, nanti bisa disesuaikan. Oke, terima kasih. Ya. Oke, sehat-sehat selalu Bu Desi. Terima kasih Bu. Iya.